lagi teman-teman STE Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan eh, Membahas membahas ya dalam mata kuliah pengantar perpajakan kita ya. akan membahas mengenai pajak penghasilan Ya, khususnya untuk pasal 22. betul Ibu. Bersama dosen kita Bapak Perpajakan, Bapak Nurkolis. Iya. Silahkan Iya, Pak, apa oke. saja yang tercakup dalam pajak penghasilan pasal 22 ini? Oke, terima kasih Bu Ida Yukade. Jadi untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang PPh pasal 21, bagaimana cara pemotongan pajaknya, bagaimana cara penyetorannya. Nah, sudah dijelaskan di PPh pasal 21. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pajak penghasilan pasal 22. Nah, apa tuh sebenarnya pasal 22 itu, objek pajaknya siapa, cara perhitungannya bagaimana. Ya. Nah, kita akan jelaskan di sini Bu Kadek. Ya, yang pertama ini pengertiannya, apa yang dikatakan sebagai PPh pasal 22. Ya, jadi ini pengertian dari PPh pasal 22. Dijelaskan di sini, PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Siapa tuh bendaharawan pemerintah itu? Nah, kalau dikatakan sebagai bendaharawan pemerintah itu, Bu, itu berarti kan dia menggunakan uang dari APBN maupun APBD. Makanya di sana disebutkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Jadi pengguna anggaran itu dikatakan sebagai bendaharawan Bendaharawan. pemerintah gitu. Kemudian instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Jadi contohnya itu misalkan Pemda Solo membeli mebel. Nah, kan menggunakan APBD. Nah, malah justru mebelnya yang dipotong menggunakan APBD-nya itu. Kenapa? Karena menggunakan anggarannya dari anggaran daerah. Nah, kurang lebih seperti itu. Dikenakan PPh pasal 22. Betul. Dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta. Jadi tidak hanya instansi, tapi badan-badan pemerintah baik pusat maupun daerah pun juga sama. Selama itu dia pengguna anggaran, semua akan dikenakan pajak. Ya. Kemudian impor barang. Jadi PPh pasal 22 itu berkaitan dengan bendaharawan pemerintah yang pertama. Yang kedua adalah impor barang. Nah, yang masuk impor barang itu gimana? Ya nanti masuk barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Nah, nanti saya jelaskan itu. Atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Misalkan apa? Misalkan punya hasil produksi, misalkan ada industri semen, rokok, kertas dan seterusnya, ya itu masuk PPh pasal 22 kalau dikenai pajak. Atau mungkin penjualan dari di bidang bahan bakar minyak, misalkan Pertamina ataupun selain Pertamina milik swasta juga dikenakan PPh pasal 22. Nah, maka lebih jelasnya akan saya jelaskan siapa saja objeknya ya. Siapa saja objeknya? Nah, ini dia objeknya. Yang pertama adalah impor barang. Pertama itu, semua barang impor itu selain pertama dikenakan PPN, yang kedua dikenakan PPNBM kalau itu barang mewah, itu juga akan dikenakan PPh pasal 22. Makanya biaya masuknya banyak sekali ya. Selain barangnya masuk ke Indonesia jadi lebih mahal. Lebih mahal jadinya, benar gitu ya. Kemudian yang kedua, pembayaran atas pembelian dilakukan oleh Dirjen Anggaran yang saya bilang tadi, pengguna anggaran atau bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kemudian pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN maupun BUMD. Nah, itu badan ini. Kalau tadi kan instansi, kalau ini adalah badan. Kemudian penjualan hasil produksi tadi udah saya jelaskan itu di bidang industri semen ya, kayak semen 3 roda, semen gresik dan seterusnya, itu juga ada pajaknya, maksudnya PPh pasal 22. Rokok ya, rokok juga ya, kertas ya, baja, otomotif ya, selain dikenakan PPN, dikenakan PPNBM juga dikenakan PPh pasal 22. Berarti harga yang dibayarkan oleh konsumen itu sudah termasuk sudah PPh termasuk itu ya? Sudah termasuk. Selain PPN sama PPNBM juga termasuk PPh pasal 22. Terus kemudian penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina. Tadi saya bilang, misalkan pom bensin, SPBU bukan pom, tapi SPBU ya, tempat pengisian bahan bakar itu. Nah, itu juga akan dikenakan PPh pasal 22. Baik itu bahan minyaknya itu jenis premix. Premix itu berarti kayak ada Pertalite, Pertamax,
Ya. ya, dan seterusnya ada solar ataupun gas. Gas. Ya, nah itu milik Pertamina itu akan dikenakan PPh pasal 22 maupun industri tapi di bidang bahan bakar minyak. Kemudian ada pembelian bahan industri ataupun impor dalam bidang perhutanan, perkebunan, perikanan, pertanian, impor gandum misalkan, atau impor kedelai misalkan. Nah, Ya, itu masuknya di PP masuk pasal ya. 22. Kemudian ini sangat mewah. Nah, maksudnya sangat mewah itu gimana, Pak? Yang dikatakan sebagai sangat mewah itu berarti selain dia kena PPNBM BM. barang mewah, Ya. saya yang bilang tadi, dia juga akan dikatakan PPh pasal 22. Ya. Gitu. Oke, jadi Nah, banyak ya. banyak sekali sebenarnya itu ya. Nah, kapan saat terutangnya? Jadi maksudnya saat terutang itu gimana? Jadi kita itu mengakui adanya pajak. Itu kapan? Nah, disebutkan di sini saat terutangnya pajak itu yang pertama adalah atas kegiatan impor barang. Kalau untuk atas kegiatan impor barang kapan terutangnya? Terutangnya pada saat pembayaran bea masuk. Ketika kita mau masuk atau kita barangnya itu mau impor, itu biasanya kan ada biaya masuk, ada PPN, ada PPNBM, ada PPh pasal 22. Oke. Ya, kemudian ada biaya masuk sendiri ya. Nah, itu pada saat itu udah itu berarti kita Dikenakan dikenakan saat itu. itu ya. Nah, jika pembayaran biaya masuknya ditunda atau dibebaskan, jadi ada beberapa barang impor Bu Kadek itu dibebaskan untuk biaya masuknya. Ada beberapa ya. Jadi contohnya itu kalau kita itu kan UMKM itu ya, terus ekspor gitu kan dibebaskan, ya kan? Terus kemudian ada beberapa bahan baku untuk masuk Indonesia dibebaskan untuk biaya cukainya misalkan atau biaya masuknya. Nah, seperti itu. Nah, itu kapan kita itu dikenakan PP pasal 22? Nah, itu pada saat penyelesaian dokumen atau PIB, pemberitahuan impor barang. Jadi pada saat dokumennya sudah selesai, nah itu baru. Kalau bedanya kalau dia itu ada biaya masuknya pada saat biaya masuknya. Tapi kalau biaya masuknya tidak ada, berarti pada saat penyelesaian impor barang. impor barangnya itu. Kemudian yang kedua, saat terutangnya pajak kegiatan pembelian barang. Itu kapan? Ya, itu disebutkan di sana terutang dan dipungut pada saat dilakukan pembayaran. Ya, berarti kalau pembelian barang, kalau saya membeli, ya pada saat membeli itu. Berarti langsung kayak tadi ya. Berarti kayak semen tadi kita bayar dah ada itu sudah pajaknya. termasuk pajaknya. Gitu ya, termasuk kayak kita beli kursi mebel misalkan apa gitu kan oleh anggota dewan misalkan, ya udah itu langsung pada saat bayar itu dikenakan PPh pasal 22. Kemudian atas penjualan hasil produksi tadi semen dan seterusnya tadi terutang dari pungut pada saat penjualan. Nah, pada saat penjualan itu tadi yang disebutkan Bu Kadek tadi. Kemudian atas penjualan hasil produksi atau pengolahan barang bahan bakar minyak, yaitu terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Jadi kan biasanya kalau kita itu mau kalau kita punya SPBU Bu Kadek, kemudian kita mau isi ulang ya kalau habis kan biasanya nah kita kan pasti ada namanya delivery ordernya itu. Jadi minta dikirim berapa tangki dan seterusnya kayak gitu. Nah, pada saat itu maka PP pasal 22 langsung sudah dikenakan. Gitu ya. Terus sekarang kita masuk bagaimana tarifnya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya untuk tarif pajaknya. Yang pertama adalah tadi sebutkan impor barang. Untuk impor barang itu ada dua macamnya, ada API dan tidak ada API. Apa itu API? Nah, kalau barang impor itu biasanya kalau Bu Kadek itu memperhatikan di kontainer itu ada stiker biasanya. Nah, di situ itu ada namanya API. Apa itu API? Angka pengenal impor. Nah, itu nanti yang dimaksudkan ini barangnya legal atau ilegal gitu. Kalau sudah ada stikernya berarti sudah dicek oleh bea cukai, berarti dikatakan sebagai barang legal atau resmi. Tapi kalau tidak ada, terus kemudian dia diangkut-angkut dan seterusnya kayak gitu, melewati bea cukai, nah berarti dia dikatakan sebagai barang ilegal. Untuk tarifnya berbeda soalnya, karena semuanya dikenakan pajak. Semua barang impor, baik legal maupun ilegal, dikenakan pajak. Nah, yang punya API atau angka pengenal impor, tarifnya berapa? 2,5% dari nilai impor. Nilai impor dari mana? CIF plus BM. CIF itu apa Pak? Cost, biayanya, insuran itu asuransinya, atau freight itu biaya angkutnya. Plus BM biaya masuknya. Jadi total seluruhnya Bu. Jadi kalau costnya berapa biayanya, insuransinya asuransinya berapa di total, kemudian biaya angkutnya berapa tambah biaya masuknya berapa di total itu dikatakan nilai impor. Betul. Jadi nilai impor itu bukan hanya nilai jualnya saja atau nilai belinya saja, tapi termasuk CIF plus BM. Itu dikatakan sebagai nilai impor. Dikalikan 2,5%. Itu kalau memiliki API atau angka pengenal impor. API itu perlu diketahui, API itu angka pengenal impor.
Kemudian yang tidak ada apinya gimana? Ya juga sama dikenakan, tapi lebih besar jadinya. Jadi kan Oke. ini dikatakan barang ilegal nih, Ya, jadi lebih tinggi lebih tinggi. pengenaannya. Iya, semuanya kalau dia itu tidak resmi biasanya lebih tinggi. Ini pasar bebas misalkan Bukadek itu jalan-jalan ke Singapura gitu ya, beli tas mahal gitu ya, dibawa, itu kan ilegal itu nggak Ya, boleh. Kalau dia masuk ke imigrasi atau bea cukai itu akan dikenakan itu, dan itu lebih besar biasanya. Sebesar berapa? 7,5% 7,5%. dari nilai impor. Nilai impornya Oke. tadi CIF plus BM, cost insurance freight plus bea Bea masuk. masuk. Nah itu Oke. untuk impornya. Ini sekalian saya kasihkan contoh Bukadek biar kita Ya, paham biar gitu ya, lebih jelas. lebih jelas lagi. Nah ini PT Dell ini perusahaan komputer Bu di Amerika, memiliki angka pengenal impor ya, melakukan impor komputer dari Amerika dengan rincian sebagai berikut. Harga komputer atau cost-nya itu kalau kita menggunakan dari Amerika berarti menggunakan US dollar. Kita contohkan misalkan 20.000 US dollar. Kemudian ada asuransinya atau freight-nya itu sebesar 1.000 US dollar asuransinya atas barang tersebut ketika barang diimpor. Terus kemudian ada biaya angkut atau freight-nya 4.000 US dollar. Oke, jadi Totalnya harga pabeannya sebesar 25.000 25.000 US dollar. Pungutnya, biaya masuknya sebesar 20% dari mana itu? Nah, ini berarti biaya 20% dari harga harga pabean. Ya toh, berarti kan? Ya, Sorry, harga pabean. Berarti ya, 20% dikalikan 20% dikalikan 25.000. Yaitu ketemu 5.000 5.000. US dollar. Kemudian ada biaya masuk tambahan, misalkan ada 2.500, nilai impornya 25.000 tambah 5.000 US dollar tambah 2.500 US 2.500. dollar, yaitu ketemu 32.000 US dollar. Jadi untuk mengerjakannya ini teman-teman, itu perlu dijelaskan ya. Jadi jangan diubah ke rupiah dulu. Jadi kita dalam bentuk US dollar dulu, kalau misalkan US dollar. Oke. Nanti kalau sudah ketemu nilai impornya baru Baru. dikonversikan ke rupiah. Jadi jangan sampai harga komputer cost 20.000 langsung kita konversikan ke rupiah, jangan. Nah, yang benar itu kita dihitung dulu nilai impornya baru Oke. dikonversikan ke rupiah, Rupiah. seperti itu. Nah, di sini disebutkan apabila pada tanggal impor atau pemberitahuan impor barang itu nilai kursnya pada saat terjadinya pemberitahuan impor barang itu 1 US dollarnya sebesar 10.000, baru kita bisa Baru. mengerjakan gitu. Nilai impornya Nilai nanti impornya dikalikan berapa? 10.000. Betul. Oke. Nah ini yaitu diketahui dasar pengenaan PPh pasal 22, yaitu kan tadi 32.500 US dollar nilai impornya dikalikan 10.000, maka nilainya seperti ini 325 juta. Nah baru kita mencari PPh pasal 22-nya, yaitu 2,5% dikalikan 325 juta, ketemu 8.125.000. Itu pajaknya untuk PPh pasal 22. PPh pasal 22. Itu kalau memiliki API Bukadek. Oh, ya, ya. itu kalau memiliki angka pengenal impor. Kalau misalkan tidak memiliki angka pengenal impor gimana? Nah, ini juga Tadi. disebutkan ya. Ini misalkan contohnya sama tapi perbedaannya apa? PT Dell tidak memiliki angka pengenal impor. Oke, jadi tarifnya lebih tinggi. Tarifnya berarti lebih tinggi. Sama juga caranya, cuma tarifnya berbeda. Kalau sebelumnya tadi 2,5%, kalau yang ini 7,5%. 7,5%. Dikalikan 325 juta, yaitu ketemu 24.370. 2 kali lipat. 3 kali lipat malah. Ya 3 kan? kali lipat pajaknya. Pajaknya. Makanya apapun itu kalau kita itu ada kayak misalkan NPWP misalkan ya Bu ya, kalau kita punya NPWP penghasilannya dipotong cuma 5% aja Bu. Tapi kalau misalkan nggak punya ya 2 kali lipatnya kan gitu. Sama juga ini pun juga kalau impor 2,5%, kalau tidak memiliki API, kalau tidak memiliki API 7,5%. Nah seperti itu. Seharusnya memang kita dengan secara legal gitu. Betul, ya. Jadi yang resmi saja. Sebenarnya ya. itu jatuhnya lebih murah juga kalau kita nggak resmi. Kalau misalkan kita ilegal, kalau pasar gelap, kalau nggak ketahuan, oke, kita lebih murah. Tapi kalau ketahuan, pertama kita malu, yang kedua kita bayar lebih mahal, ya kan? Dan nggak berkah tentunya, ya gitu kan. Nah itu. Ya. Oke, itu Bukadek untuk yang impor. Sekarang yang kedua untuk pembelian barang yang dibayar APBN ataupun APBD. Ini bendaharaan pemerintah Bu. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu, saya udah singgung tadi. Kalau misalkan Pemkot gitu ya membeli mebel gitu kan, dia kan menggunakan APBD itu Bu. Ya. Ya setahu kita kan namanya kita ada penjualnya yang memotong pajak. Ini kebalikan. Kalau untuk yang membeli itu APBN atau APBD atau pengguna anggaran, berarti anggaran APBD apapun APBN, malah justru penjualnya dipotong. Oke. Nah besarnya berapa? Yaitu 1,5% dari harga pembelian. Jadi
kalau misalkan nilainya 100 juta ya dikalikan 1,5%. Nah gitu ya Bu, 1.500.000. Nah itu dipotong. Nah itu bukan potongan tapi dipotong oleh benaran pemerintah yang nanti akan masuk PPh pasal 22. Oke, Seperti nanti itu. disetorkan untuk Disetorkan PPh pasal 22. Nah, tapi juga ada pembayaran dikecualikan di sini Bu. Jadi walaupun kita menggunakan APBD ataupun APBN juga ini tidak akan dikenakan PPh pasal 22. Ada pengecualiannya. Siapa saja itu? Yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang bukan merupakan jumlah yang dibaca yang melebihi jumlahnya kurang dari 1 juta. Semua transaksi kalau kurangnya 1 juta itu nggak perlu dipotong PPh pasal 22. Walaupun kita menggunakan APBN atau APBD. Yang pertama, kurang dari 1 juta. Kemudian yang kedua, pembayaran untuk pembelian BBM. Misalkan kita ada kendaraan dinas, kita beli di pom bensin, kan nggak mungkin kita sampai 1 juta lebih gitu kan, nggak. Paling kan 100.000, 200.000, 400.000 kan sudah penuh tuh mobil. Nah itu biasanya nggak perlu dikenakan PPN pasal 20, PPh pasal 22. Listrik nggak boleh, gas, air minum PDAM atau benda-benda pos, materai, kertas, amplop, ya itu nggak boleh. Walaupun kita menggunakan anggaran APBN maupun APBD. Gitu Bu Kadep. Jadi itu tidak perlu ya? Tidak perlu, ada pengecualiannya, ada pasal 22. Nah ini contoh juga Bu Kadep. Nah ini misalkan PT Segara Alam melakukan transaksi pengadaan furniture dengan Pemda DKI. Jadi dia pengguna anggaran APBD DKI dengan nilai transaksi yaitu sebesar 330 juta termasuk PPN. Nah ini perlu diperhatikan teman-teman. Di situ ada termasuk PPN. Berarti di dalamnya 330 juta itu sudah ada dalam PPN. Padahal dasar pengenaan pajaknya tidak ada PPN di dalamnya. Jadi kita harus mengeluarkan dulu PPN-nya. Jadi nilainya itu untuk menghitung PPh pasal 22 itu tidak boleh ada PPN-nya. Jadi kita harus keluarkan dulu PPN-nya Bu. Nah, komponen PPN-nya harus Jadi nilai 330 juta itu ada PPN-nya di sana. Nah, maka kita keluarkan dulu PPN-nya. Bagaimana pemurnian kewajiban pajak atas transaksi di atas? Pertama, cara mengeluarkannya, nah itu caranya Bu, 100/110. Kok 110? Kemana ada yang bertanya seperti itu? Kok ada 110? Kan di dalam PPN kan 10%. Ya kan? 10%. Berarti artinya 10% kan 110. Iya. Nah, tapi kan kita ambil kan cuma 100. Berarti kan kalau kita keluarkan berarti 100/110. Iya. Nah, caranya seperti itu. Dikalikan 330, maka DPP-nya sebesar 300 juta. PPN-nya kan kalau misalkan dikalikan 10% kan 330 kan benar kan? Berarti kan ada 30 juta itu sebagai PPN. Nah, kita keluarkan. Nah, yang kita kalikan itu untuk perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut Pemda DKI 1,5% dikalikan 300 juta yaitu sebesar 4.500.000. Jadi tidak boleh Anda itu mengalihkan langsung 1,5% dikalikan 330 padahal dalamnya ada PPN. Iya, kan. Nanti double funding namanya. PPN juga pajak, terus kemudian PPh pasal 22 juga pajak. Maka kita harus keluarkan dulu. Nanti terlalu tinggi. Betul, jadinya double funding nanti. Begitu Bu. Terus kemudian selanjutnya, nah ini selanjutnya bidang-bidang tertentu tadi ada bidang industri semen. Itu tarifnya 0,25% kali DPP PPN. Artinya DPP PPN gimana Pak? Maksudnya DPP PPN itu di luar PPN. Kalau misalkan ada PPN, sama kayak yang tadi dikeluarkan dulu PPN-nya, benar. baru dikenakan. Betul. Kalau misalkan ada PPN-nya dikeluarkan dulu. Jadi begitu. Ini tarifnya berbeda-beda ya untuk berbagai bidang. Ada baja 0,3%, industri kertas 0,1%, otomotif 0,45%, industri rokok ingat ya itu 0,15% juga ada pajaknya. Jadi nanti teman-teman harus tahu bahwa nanti PPh yang dikenakan itu berbeda-beda tergantung bidangnya. Jadi harus diperhatikan, jangan lupa juga nanti harus dikeluarkan dulu PPN-nya. Betul Ibu. Ya. Terus kemudian untuk yang bahan bakar minyak di bidang bahan bakar minyak tadi kan saya jelaskan juga ada SPBU itu Pertamina maupun yang swasta. Yang swasta itu kayak apa Pak? Misalkan ini kalau di Jakarta adanya ya ada Petronas kemudian kalau di sini tuh ada AKR Korporindo yang warna biru itu pom bensinnya Bu, SPBU-nya. Kalau Pertamina kan warna merah putih itu. Nah, itu ada juga SPBU di Indonesia itu ada yang swasta juga ada yang Pertamina miliknya BUMN ya. Nah,
Beda juga untuk tarifnya. Kalau SPBU, kalau dia itu menjualnya premium, bensin misalkan, kalau sekarang udah ada ya, Pertalite misalkan, Solar, Premix, Super TT, Premix itu kayak Pertamax. Yeah. Nah, itu kalau SPBU swasta itu tarifnya 0,3% dari penjualan. Tapi kalau untuk SPBU Pertamina yang membeli, dia rekanan dengan SPBU-nya adalah Pertamina, maka tarifnya 0,25%. Begitu. Ada minyak tanah 0,3%. Kemudian gas LPG 0,3% juga. Pelumas berarti oli itu yang milik Pertamina itu 0,3%. Nah, seperti itu Bu. Jadi beda ini masing-masing juga berbeda. Biasanya milik Pertamina lebih rendah dibandingkan milik swasta. Seperti itu Bu Kadek, sedikit penjelasan dari PPh pasal 22. Ini saya contohkan satu aja ini. Misalkan silakan. PT Toyota Astra Motor melakukan penjualan mobil kepada para pembeli sebesar 10 miliar nih Bu, misalkan. Nah, bagaimana ini penjualannya? Nah, berarti atas penjualan tersebut PT Toyota Astra Motor wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,45% dikalikan 10 miliar, yaitu sebesar 45 juta. Untuk transaksi dari PT Toyota Motor sebesar 10 miliar itu akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 45 juta itu. Karena otomotif masuknya tarifnya sebesar 0,45. Jadi menyesuaikan. Jadi dia bidangnya apa, tarifnya masing-masing berbeda. Nah, itu tadi saya bilang nanti bisa dilihat dari slide. Nah, itu tarifnya berapa itu nanti baru dikalikan dari DPP PPN. DPP PPN itu berarti dasar pengenaan pajak dari pajak pertambahan nilai. Kalau ada PPN-nya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yaitu caranya 100/110 dikalikan dari nilai jualnya. Nah, seperti itu Bu Kadek untuk PPh pasal 22. Oke, teman-teman, demikian penjelasan dari Pak Nurkolis. Semoga bisa ditelaah dengan baik ya. Ini PPh pasal 22 ya. Nanti ada tarif-tarif yang berbeda, itu juga harus dicermati. Betul. Jadi kalau perhitungan pajak memang harus teliti ya. Betul. Jadi, Bu, harus teliti dan jelas. Ya. Terima kasih Pak Nurkolis. Semoga teman-teman juga bisa memahami dan mempelajari. Nanti kalau ada yang kurang dipahami bisa didiskusikan lewat Google Classroom. Ya, terima kasih Bu Kadek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.